dipersiapkan terlebih dahulu. Ayo Karen. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati ini mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya, kita sudah berdoa. Nah, sekarang kita cek teman sebelahnya. Apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Siapa yang tidak hadir? Nabila. Isna, Ibu Isna. Enjo. Kenapa Isna tidak hadir? Nggak tahu, nggak kenal. Kosan. Oke, Isna. Dan siapa tadi? Angel ya? Angel. Nggak ada. Semoga di kesempatan di hari berikutnya mereka bisa bergabung dan berkomunikasi sama di kelas itu ya. Sebelum masuk ke topik pelajaran hari ini, mari kita nyanyikan terlebih dahulu lagu Garuda Pancasila ya. Ayo Bu. Betul. Berdiri Bu. Berdiri. Tunas. Tunas itu ada juga. Wow. Yang kalau yang dari biji ada yang pernah lihat nggak? Pernah. Ada. Salah ya. Oke Bu. Oke betul. Panjang hijau. Nah. Goblok. Sekarang kita akan belajar mengenai siklus pada makhluk hidup. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah menjelaskan tahap siklus yang dilalui oleh makhluk hidup. Yang kedua, membandingkan siklus hidup pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan yang terakhir adalah membuat simulasi menggunakan gambar atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup hewan. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai siklus hidup. Anak SD. Yang pertama, semua makhluk hidup mengalami yang namanya siklus hidup. Siklus itu artinya putaran kejadian yang berulang. Oleh karena itu siklus digambarkan seperti sebuah lingkaran. Sebuah siklus hidup terdiri dari bagian yang disebut tahap. Yang pertama ada siklus hidup manusia. Nah, yang pertama ada janin. Janin berkembang di dalam rahim berapa bulan, ada yang tahu? 9. Ya, kurang lebih 9 bulan. Setelah 9 bulan lahirlah
berubah menjadi bayi. Bayi pertumbuhannya sangat cepat, itu mulai belajar dari mengisap, menangis, mendengar, dan melihat. Bisa. Yang ketiga ini ada anak-anak. Nah, anak-anak itu terbagi menjadi dua. Ada dari umur 1 sampai 5. Kira-kira 1 sampai 5 disebutnya apa? Ya, benar. Kemudian kalau umur balita itu udah belajar apa? Menghancurkan dunia. Terus kan tadi 1 sampai 5 itu balita. Kalau dari 6 sampai 12 itu disebut anak-anak. Anak-anak udah mulai apa? Bobogohan. Anak-anak dari 6 sampai 12 itu udah mulai masuk usia sekolah. Kemudian ada dewasa. Nah, kalau dewasa itu dari umur 18 tahun sampai ke atas. Stres. Iya, kalau udah dewasa jadi gimana? Stres. Jadi kayak gini. Nah, jadi pemikirannya udah matang, fisik emosionalnya juga udah berkembang gitu. Ya inilah siklus hidup manusia dari janin, bayi, anak-anak, dewasa. Setelah itu ya sekian dari siklus hidup manusia. Saya kembalikan kepada Ibu Susi. Adiknya Kak. I have some pictures. Selanjutnya ada siklus hidup pada tumbuhan, yaitu terus pada tanaman. Apa itu tanaman apa? Siapa yang suka tomat? Nah, bisa dilihat di sini atau di layar ya anak-anak. Yang pertama itu ada fase biji atau benih. Nah, biji tomat itu berbentuk kecil dan pipih, terus kita tanam di dalam tanah. Ya. Selanjutnya kan setelah kita tanam itu harus dikasih apa? Air, disiram ya. Nah, setelah menyesuaikan kondisi, kemudian biji itu akan berkecambah dan muncul tunas. Ibu, Tunas dulu apa akan dulu? tunas akar dulu supaya si tunasnya juga tetap berdiri gitu, tetap kokoh di ya. Nah, jadi selanjutnya yaitu tumbuh tunas dan akar. Kemudian akan tumbuh menjadi tumbuhan muda. Nah, tumbuhan muda ini sudah ada bercabang-cabang ya, batang atau ranting, dan juga sudah banyak daunnya, buahnya. Nah, kemudian akan menuju fase tumbuh bunga. Nah, ini menandakan bahwa siap penyerbukan atau berkembang biak gitu ya, siap penyerbukan. Nanti akan muncul buah. Nah, warna dari bunga tomat ini yaitu kecil-kecil dan berwarna kuning. Ada yang pernah lihat tidak? Warna itu ungu, Bu. Hah? Kenapa bisa warna ungu? Gak tahu ada di Garut mah ungu. Oke. Setelah itu bunga, kemudian bunga itu akan dibantu penyerbukan oleh hewan seperti mungkin hewannya lebah, semut, ya kupu-kupu juga bisa. Nah, setelah penyerbukan, bunga itu akan berkembang menjadi buah tomat, yaitu menjadi tumbuhan dewasa. Jadi tumbuhan dewasa ini sudah batangnya sudah kokoh, akarnya juga sudah kokoh, dan juga daunnya sudah lebar, dan muncul buah tomat yang kecil-kecil berwarna hijau. Kemudian setelah itu buah tomat tersebut akan berubah menjadi lebih besar dan berwarna merah, mengindikasikan buah tomat tersebut telah matang dan siap dipanen. Tomat itu buah bukan sayur, Ibu. Sebenarnya tomat itu buah ya kalau setahu Ibu, tapi memang karena sering dipakai ibu-ibu Indonesia untuk
sayur gitu, masak sayur, sayur sop dan lain sebagainya. Jadi sering disebut sayur ya. Nah di dalam buah tomat ini kan terdapat biji-biji kecil. Kalian tahu kan kalau tomat dibelah jadi biji-biji. Nah biji-biji itu bisa dikeringkan dan bisa ditanam kembali untuk menghasilkan tumbuhan tomat yang baru. Sekian tadi. Dilanjut iya Ibu. Ih, geli. Oke, anak-anak, selanjutnya kita akan mengenal siklus hidup pada hewan. Di sini hewannya ada apa? Iya betul Bi. Bulat. Tadi kalian sudah mengetahui siklus apa saja? Manusia. Kita ulas sedikit ya. Siklus itu adalah kejadian yang berulang. Kita lihat ya siklus pada hewan kupu-kupu. Pertama, di sini ada apa? Telur. Ini ya contohnya telur. Goreng, Bu. Enggak, soalnya telur kupu-kupu bentuknya kecil. Biasanya hinggap di dalam dedaunan. Coba boleh. Udah. Setelah menjadi telur, selanjutnya menjadi ulat atau larva. Nah, si ulat ini akan terus memakan daun sampai batas ukuran tertentu. Nah, kalau si ulat sudah besar, dia akan mencari tempat untuk berdiam menjadi kepompong. Di mana sih tempatnya? Daun. Ulat itu akan berdiam di ranting menjadi kepompong. Nah, di kepompong ini ulat berubah menjadi kupu-kupu. Nah, setelah sudah sempurna berubahnya, barulah ulat itu menjadi kupu-kupu yang cantik. Kayak siapa? Oke. Kita lihat ya. Yang pertama ada apa? Telur. Ulat. Tiga kupu-kupu. Beres, Bu. Nah, selanjutnya ada siklus hidup hewan yang berbeda. Coba Ibu ingin bertanya, salah satu ciri-ciri makhluk hidup itu tuh apa sih? Ciri-ciri makhluk hidup itu adalah berkembang biak, yang dimana berkembang biak itu menghasilkan keturunannya. Nah, makhluk hidup juga butuh berkembang biak karena untuk mempertahankan keturunan dan jenisnya di bumi. Coba kalau misalkan makhluk hidup tidak berkembang biak, punah. Betul sekali. Jadi ketika makhluk hidup tidak berkembang biak itu spesiesnya akan punah, lalu tidak seimbang ekosistem, lalu tidak ada manfaatnya bagi manusia. Kira-kira makhluk hidup khususnya hewan itu bermanfaat nggak sih untuk manusia? Untuk sumber makanan, ya betul, tadi kan udah membahas tentang salah satu ciri makhluk hidup itu berkembang biak. Coba Ibu ingin bertanya, kalau hewan itu berkembang biak dengan cara apa aja sih? Jadi siklus hidup hewan itu sangat beragam ya, dibandingkan dengan siklus hidup manusia. Coba sebutkan hewan yang berkembang biaknya secara melahirkan. Iya. Yang punya telinga. Semuanya juga punya telinga. Yang ada jawernya. Tapi
Yang nggak ada telinga. Dinosaurus. Sekali. Kenapa sih? Relax. Telur, Bu. Apa? Sesar. Sebentar. Cicak. Sekarang anak-anak tahu nggak misalkan hewan itu bisa berkembang biak secara tersebut lalu melahirkan? Tahu. Jadi dua cara kan tadi cuma melahirkan doang. Iya. Itu dua-duanya dengan cara bertelur lalu melahirkan. Bisa jadi. Ada. Induknya itu kan putih, perutnya. Nah, setelah induknya itu bertelur di dalam buahnya, lalu telurnya itu akan menetas dan induknya akan melahirkan ibu ikan gupi itu Ikan gempi tuh. ya. Jadi seperti itu ya anak-anak. Jadi tadi itu hewan itu dapat berkembang biak secara apa saja? Iya, betul sekali. Pintar sekali. Bisa Anak-anak, di sini ada metamorfosis makhluk hidup. Ada yang tahu metamorfosis itu apa? Tahu. Apa? Tidak. Tahu apa baca? Metamorfosis. Perubahan bentuk pada siklus hidup ini dinamakan metamorfosis. Metamorfosis bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna, hewan mengalami 4 fase pertumbuhan. Nah, jadi metamorfosis itu adalah perubahan bentuk pada hewan. Nah, metamorfosis ini di sini ada dua, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang sempurna itu ada 4 tahap. Nah, di sini ada contoh metamorfosis pada makhluk hidup. Nah, di sini ada hewan apa? Kupu-kupu. Jangkrik. Nah, di sini kan tadi dikatakan bahwa metamorfosis sempurna itu ada 4 tahap. Kira-kira kupu-kupu atau serangga yang metamorfosis sempurna? Kupu-kupu. Karena ada berapa tahap? Tahapnya. Nah, pada metamorfosis tidak sempurna, hewan hanya mengalami 3 fase pertumbuhan. Telur yang menetas tidak pada fase larva, namun langsung pada nimfa atau muda. Nimfa akan mengalami pergantian kulit beberapa kali sebelum berubah menjadi dewasa. Nah, maksud dari metamorfosis sempurna itu adalah ketika kalau kita ibaratkan sih waktu kecilnya berbeda dengan waktu dewasanya. Kita lihat kalau kupu-kupu itu jadi ulat terlebih dahulu. Apakah sama ulat sama kupu-kupu? Beda. Jelas berbeda sekali ya bentuknya. Nah, ini yang dinamakan metamorfosis sempurna. Nah, kalau yang tidak sempurna itu ada 3 tahap. Yang pertama itu ada nimfa dan dewasa. Apa sih bedanya? Nah, bedanya kalau metamorfosis tidak sempurna, ini kan ada yang namanya nimfa. Nah, nimfa ini berbeda dengan yang dewasanya, tapi perbedaannya itu hanya kecil. Contohnya di sini tidak memiliki sayap. Untuk membedakan himpun yang kayak jadi hampir sama kan, perubahannya hanya sedikit. Berbeda dengan hewan kucing, dia tidak mengalami metamorfosis. Kenapa? Karena sewaktu bayinya sama induk dewasanya itu sama, tidak ada perubahan. Baik anak-anak, setelah kalian mempelajari mengenai siklus hidup makhluk hidup, sekarang kita untuk dibagi menjadi 4 kelompok, berhitung dari sebelah sini ya. 1, 2, 3, 4 gitu. 1,
2, 3, 4. Dari pagi dari kecil dari sini. Besok 3, 4. 1, 2, 2, 5. 4. 2, 3, 4, 1. Dinda. Nah, sekarang yang mendapatkan nomor 1 berkumpul dengan nomor 1. Sekarang di sini satu di sini. Satu si satu sebelah sini, satu dua Jadi di sini ada lembar kerja peserta didik. Nanti kalian mengisi setiap hal yang ada dalam LKPD ini. Lalu setiap kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya ya. Baik Ibu. Ibu bagikan. sama si Abi bahasa soalnya Ya kan tahu yang ada. Bisa tidak? Ada yang tidak dimengerti? Mengerti Bu. Kamu yang bisa menjelaskan. Kok cepat?
Nah, lihat siklus hidup pada hewan teman-teman. Jawaban pertama. Enggak kata si ibu. Dari sininya enggak ada apa-apanya. Nah, ini ya teman-teman. Yang pertama itu ini. Nah, itu Bu, benar. Itu yang pertama, itu Teyui. Sama yang sama. Sama yang sama. Yang kedua ini. Enggak, itu Uyat. Uyat, itu yang kedua. Terus yang ketiga itu kepompong. Nah iya itu ketiga kepompong. Sama. Yang keempat itu tangan dong. Bijil kepala. Alhamdulillah keluar kepalanya. Yang kelima ini bijil sayap. Ya, sama bijil sayap. Ya. Kenapa salah? Coba kasih ini. Coba kasih Yang terakhir, Ibu mau ngobrol wae eta ka handap. Nah, ieu bijil semua. Bijil. Oh, bijil. Bahasa apa bijil? Yang terakhir itu di atas, Bu. Kupu-kupu sempurna. Yeay. Selanjutnya kelompok 1 ada di bawah. Ayo kelompok 1 maju. Aku ada Indonesia. Ini duaan. Gak apa-apa, sirik aja. Kan jelasin apa saja tahapan dalam siklus hidup manusia. Yang pertama ada janin. Janin itu adalah fase di mana ibu mengandung selama 9 bulan. Nah, dalam kandungan ibu yang namanya janin. Terus di dalam si janin ini tuh mengalami pembuahan hingga kelahiran. Pembuahannya itu ada setelah pembuahan itu ada perkembangan organ-organ tubuh dan yang lainnya. Kemudian setelah janin ada bayi. Nah, bayi ini merupakan fase setelah janin. Jadi bayi itu fase di mana janin yang ada di kandungan ibu itu dilahirkan. Nah, disebut bayi itu sampai umur 2 tahun dan ditandai dengan pertumbuhan fisik dan motorik yang besar. Kemudian yang ketiga ada anak-anak. Ini adalah fase setelah bayi. Setelah bayi disebut anak-anak sampai usia 12 tahun. Ditandai dengan perkembangan kognitif, sosial, emosional yang signifikan. Kemudian ada dewasa. Seharusnya setelah anak-anaknya ada remaja ibu. Ya. Nah, kemudian di fase dewasa ini dimulai ketika umur 20 tahun, ditandai dengan kematangan fisik dan sudah tidak bisa berkembang lagi. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3 boleh maju ke depan. Pedofil, Bu. Aku Bu. Masa kecil udah hamil. Dewasa itu berhamil. Anak-anak dan dewasa, gambar yang mirip dengan kondisi kalian saat ini anak-anak. Selanjutnya kelompok 4 boleh maju ke depan. Bukan gejala. Sepatu baru. Sepatu baru.
Apa sih? Jelaskan cara singkat apa itu metamorfosis dan sebutkan satu contoh hewan yang mengalaminya. Metamorfosis adalah perubahan bentuk pada makhluk hidup dan struktur tubuh dari satu tahap ke tahap berikutnya. Contohnya kupu-kupu. Metamorfosis ada 3. 1. Metamorfosis sempurna. 2. Metamorfosis tidak sempurna. 3. Anak mandiri tok jerek. Anak petala jangan sakit. Budaya Terus kita merhatiin Baik anak-anak, tadi kalian sudah mempelajari 3 siklus makhluk hidup. Yang pertama ada apa? Manusia. Siklus siklus hidup pada makhluk hidup. Ada 3 ya. Tadi yang pertama ada manusia. Yang kedua hewan. Siklus itu apa? Bahan yang basah. Proses yang berulang. Proses yang berulang. Dan tadi manusia yang pertama itu ada apa? Bayi. Jadi. Yang kedua ada yang ketiga anak-anak. Yang keempat dewasa. Bunda ada remajanya. Tadi yang dewasa ya. Nah, selanjutnya ada siklus hidup tanaman tomat. Yang pertama itu ada apa? Benih. Yang kedua tumbuhan kecil. Akar. Tumbuhan muda, tumbuhan dan tumbuhan dewasa menghasilkan buah tomat. Selanjutnya siklus pada kupu-kupu ada berapa? 4. Yang pertama yang kedua yang keempat. Nah, jadi itu ada ketiga siklus makhluk hidup. Yang pertama manusia, hewan, tumbuhan. Nah, kegiatan ini atau proses ini akan terjadi sepanjang masa. Oke, baik ya anak-anak. Tadi kan sudah dijelaskan ya oleh Ibu Salsa. Nah, gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh KM-nya. Duduknya yang rapi ya. Oh, udah rapi Bu. Udah rapi, aku mau pulang. Udah rapi ya? Ya, silakan. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bentar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya kita berarti ulang deh. Terima kasih ya anak-anak. Minggu depan kita akan mempelajari tentang Zakat. hidup bersama alam ya. Pelajari di rumah ini. Oke? Ya Bu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Sekian pembelajaran dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata atau perbuatan yang
Wassalamualaikum